Rasa-rasanya tidak ada yang tidak mengenal kawasan yang satu ini, terutama bagi para pemburu barang-barang elektronik di Jakarta. Glodok. Ya, Glodok merupakan salah satu pusat penjualan barang-barang elektronik terbesar di Jakarta. Tidak heran jika tempat ini banyak dikunjungi orang yang mencari barang elektronik favorit mereka. Selain barang-barang elektronik, di tempat ini juga banyak dijual DVD dan VCD. Saat cakram optik tersebut booming beberapa tahun yang lalu. Kalau sekarang sih sudah jarang menemukan DVD atau VCD di sana. Karena memang sudah tidak tren lagi kan. Kalau bicara tentang sejarah Glodok, tentunya tidak lepas dari peristiwa kedatangan orang-orang Tionghoa pada masa kolonial Belanda. Pemerintah Belanda melalui kongsi dagang mereka yang dikenal dengan nama VOC mendatangkan pekerja asal Tionghoa ketika membangun kota Batavia. Belanda tahu bahwa warga Tionghoa ini adalah pekerja keras yang punya etos kerja yang tinggi. Di awal kedatangannya, warga Tionghoa ini tinggal di kawasan dekat Glodok. Tapi kala itu mereka masih terpisah-pisah, tidak tinggal di satu kawasan yang sama. Setelah terjadi peristiwa pembantaian warga Tionghoa yang terjadi pada tahun 1740 oleh serdadu Belanda yang mengakibatkan banyak warga Tionghoa kala itu tewas. Barulah warga Tionghoa ini dilokalisir oleh Belanda di satu kawasan. Tujuannya tidak lain agar gerak-gerik mereka bisa dengan mudah diawasi, sehingga tidak lagi melakukan pemberontakan seperti yang telah dilakukan sebelumnya pasca peristiwa pembantaian terjadi. Penyebab terjadi pembantaian tersebut adalah Belanda menganggap warga Tionghoa kala itu menjadi sumber permasalahan sosial. Sejak saat itulah warga Tionghoa yang tadinya menetap dan tinggal terpisah-pisah di banyak tempat di sekitar Glodok, kemudian mereka dikumpulkan dan tinggal menetap hanya di satu kawasan, yaitu kawasan Glodok. Warga Tionghoa ini kemudian banyak yang membuka toko yang juga sekaligus menjadi tempat tinggal mereka. Dalam perkembangan selanjutnya, kawasan Glodok berubah menjadi kawasan pecinan atau Chinatown di Batavia dan menjelma menjadi sentra perdagangan selama lebih dari 200 tahun. Meskipun Glodok merupakan kawasan pecinan atau Chinatown, namun nama Glodok sendiri bukan berasal dari bahasa Tionghoa. Ada banyak pendapat mengenai asal mula nama Glodok. Ada yang mengatakan Glodok berasal dari bahasa Sunda, yaitu Golodok, yang artinya adalah pintu masuk. Sebelum Belanda datang ke Batavia, banyak orang Sunda yang tinggal di sekitar Glodok. Kawasan Glodok ini berada dekat dengan pelabuhan Sunda Kelapa, sehingga orang-orang Sunda kala itu menganggap kawasan itu seperti Golodok atau pintu masuk ke Batavia. Ada juga yang beranggapan bahwa Golodok ini mengacu pada anak tangga yang ada di sisi kali besar, tempat mereka mandi dan mencuci. Ada pula yang berpendapat bahwa nama Glodok ini berasal dari bunyi air yang jatuh dari pancuran kayu. Bunyi tersebut terdengar grojok-grojok, namun oleh warga Tionghoa disebut Glodok karena lidah mereka kesulitan untuk menyebut grojok. Kala itu ada penampung air seperti waduk kecil di kawasan Glodok. Air dari penampung tersebut dialirkan menggunakan pancuran kayu yang biasanya digunakan untuk beragam tujuan seperti mandi, mencuci, dan tempat minum kuda milik Belanda. Sebagai lokasi sentra bisnis, tentu wajar saja jika banyak uang beredar di kawasan Glodok. Meski pemerintah pada waktu itu menutup keran bisnis Amerika di tanah air, tapi peredaran dolar di tahun 1950 sampai dengan 1960 tetap ada di Glodok. Sehingga kawasan Glodok saat itu disebut sebagai tempat peredaran gelap uang dolar.
Di kawasan Glodok ini dulunya berdiri gedung kecil persegi 8 yang berada persis di tengah-tengah halaman gedung Balai Kota atau Stadhuis yang dulunya merupakan pusat pemerintahan Belanda di Batavia. Bangunan ini dibangun tahun 1743 dan sempat dirobohkan sebelumnya, lalu dibangun lagi tahun 1972 berbarengan didirikannya Pasar Glodok. Pada tahun 1998 saat pecah kerusuhan di bulan Mei akibat krisis moneter melanda Indonesia, kawasan Glodok ini menjadi sasaran amuk massa kerusuhan. Akibatnya, banyak toko yang terbakar dan sebagian lagi ditutup pemiliknya karena takut jadi sasaran penjarahan. Hal tersebut menyebabkan aktivitas ekonomi di kawasan ini lumpuh total. Banyak pedagang yang merugi dan pindah dari Glodok karena trauma. Kondisi ini mulai berubah saat pemerintah kala itu mengizinkan lagi perayaan Imlek dilakukan yang sebelumnya dilarang. Para pedagang mulai membuka tokonya di Glodok, termasuk pedagang kaki lima yang mulai menggelar dagangan mereka di emperan Glodok. Sejak saat itu, kegiatan ekonomi di Glodok kembali menggeliat. Setelah melalui banyak tantangan di masa lalu, kini ada lagi tantangan baru yang tidak kalah beratnya dengan tantangan sebelumnya, yaitu pandemi corona yang melanda seluruh dunia termasuk Indonesia. Akankah Glodok tetap menjadi salah satu sentra bisnis terbesar di Jakarta? Atau malah sebaliknya? Tentu kita semua berharap kawasan Glodok tetap menjadi tempat perniagaan yang besar, seperti yang kita kenal selama ini. Meskipun tantangan demi tantangan datang silih berganti.